ini adalah kisah kasih yang murni, sebuah pengorbanan yang nyata untuk kita semua manusia. Dia memilih jalan kematian supaya kita hidup dan bebas. Dia yang tidak bercela akan menjadi penebus semua celah hidup kita. Dia yang tidak berdosa akan menjadi pembebas belenggu pengikat kita. Dia adalah Yesus. Dan ini adalah kisah tentangnya. Hangsinya hati aboy, kumha besrati, sampai ni Malaysia, Taesa, Taminolai. Maka sayang Nosia Adonai, maka kaksiti. Maka mitakti haba kulatika uhengkahal kosye temini hakim lakeswa lehi wehiti lakeswa. Dia adalah Yesus yang dijual muridnya dengan sebuah cium, diserahkan kepada para penjerat, dihakimi para penatua agama, dihadapkan pada ketidakadilan. Seorang manusia yang tidak bersalah menjadi salah, tapi jalan itu tetap dipilihnya. Caci, cela, siksa, hina dan sakit. Semua itu disambut oleh raganya demi kita manusia berdosa. Jemaat ICC Jakarta, saya mau welcoming buat setiap saudara yang hari ini datang ke tempat ini. Saya percaya ini bukan ibadah biasa, tapi di mana kita mengingat kematian Yesus. Ada satu ayat yang Tuhan taruhkan di hati saya untuk memulai ibadah ini. Saya mau bacakan untuk saudara di Roma 5 ayat 7-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin ada orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. So firman Tuhan bilang, mungkin ada orang yang mau mati buat orang benar ya, mungkin sebagian orang lah untuk orang baik.
Tapi Yesus berbeda. Dia mati bukan saat kita baik, tapi saat kita masih berdosa. Artinya kasih Tuhan itu nggak dimulai dari kebaikan kita, dari keberhasilan kita bahkan, atau dari kesuksesan kita, bahkan mungkin dari terkenalnya kita. Tapi kasih Tuhan itu dimulai dari hatinya yang mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. So, saya percaya pagi hari ini, mungkin hari ini engkau datang dengan perasaan, saya nggak cukup baik. Atau saya sudah banyak mengalami kegagalan dalam hidup. Saya lagi dalam keadaan gagal. Atau saya lagi jauh dari Tuhan. Atau saya lagi banyak banget dosa. Saya mungkin jatuh bangun dalam dosa. Tapi hari ini salib Tuhan berkata sebaliknya. You are loved even at your worst. Salib bukan bukti bahwa kita layak. Tapi salib adalah bukti bahwa kita dikasihi gila-gilaan sama Tuhan. Amin. So pagi hari ini mari kita datang apa adanya sama Tuhan. Mari kita nikmati ibadah ini. Mari sepanjang ibadah, sepanjang penyembahan kita sama Tuhan, mari mengingat kasihnya Tuhan yang mati buat kita. Bukan dalam keadaan kita lagi baik, tapi justru dalam keadaan kita lagi gak baik-baik aja, dia rela mati buat kita. Mari siapkan hati kita semua. Mari kita nikmati ibadah hari ini dan mari kita menyembah Tuhan, datang sama Tuhan apa adanya. Selamat menikmati ibadah kita hari ini. Tahun yang lalu, murid-murid Yesus memandang Yesus di atas kayu salib. Raja di atas segala raja, tapi dia lemah, terluka, tidak berdaya.
Saat itu pasti adalah saat yang menakutkan bagi murid-murid Yesus. Tapi di atas salib yang sama, Yesus mati menanggung dosa kita, membebaskan kita dari belenggu, melepaskan kita untuk hidup kita hari ini. Kematiannya menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang berperang. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman semua, mari kita memandang Yesus pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, mari kita memandang Yesus. Dunia boleh gonjang-ganjing, masalahmu boleh silih berganti, tapi saat kita memandang Yesus, Dia Tuhan yang hadir, Dia Tuhan yang berperang, dan Dia Tuhan yang menang. Pandang wajahnya Yesus, panggil namanya Yesus. Mari angkat tanganmu, serahkan padanya. Mari pandang wajahnya, Dia melihatmu. Dia yang maha tahu
was my cross you bore, so I could live in a freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. Worthy is your name. What is your name, Jesus? You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, His presence. Come on, you are worthy, Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
puji Dia Tuhan. Ya Yesus. Yes, Yesus, Kau yang layak Tuhan. Dia yang layak. Dia yang layak. Yes. Yes, Jesus. Haleluya. Yes, Jesus. Yesus berada di meja perjamuannya. Pada malam yang sunyi dan penuh arti. Yesus duduk bersama-sama. Dia tidak jauh, tetapi dia dekat di hati. Dia memecah roti bersama yang rapuh, yang tersisih, dan yang tersakiti. Yesus memahami luka yang bahkan tak terucap. Yesus menyambut setiap hati tanpa syarat, tanpa jarak. Yesus bahkan mengundang setiap kamu pulang ke rumah kasih yang tidak pernah menghakimi. Di sana dan di sini saat ini, dalam perjamuannya, Yesus mengarahkan pandangannya buat kita. Dan aku jadi mengerti, salib bukan sekedar kayu, melainkan kasih yang Kau pikul untuk membebaskan kami. Aku pun jadi tahu cambuk bukan layu, melainkan agar kami bisa merasakan pelukan kasih-Mu. Sekarang tak ada lagi tak ada lagi malu yang membelenggu. Tak ada lagi ragu yang memasung. Sekarang kami dapat berdiri takjub dalam penerimaan-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau hadir dan Dia hadir dalam setiap nafas. Dia hadir dalam setiap aliran darah di tubuh ini. Dia hadir dalam jejak langkah-langkah. Biar Yesus yang tetap ditinggikan. Saat kami mencari maupun saat kami menemukan, saat kami berlari maupun saat kami berjalan. Biar Engkau adalah nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan, nama yang membangkitkan, nama yang menguatkan, dan namanya adalah Yesus. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami dibebaskan dari setiap dosa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan rasa syukur setiap saudara. Pandang wajahnya. Mari bayangkan, bukankah Dia yang
depanmu, menghampirimu. Mari raih kasih-Nya, mari genggam erat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau yang manis dan lembut. Terima kasih Tuhan buat hidupku. Kau di dalamku, aku di dalammu, dan kami jadi manusia baru karena karya salibmu nyata, hidup tinggal dalamku. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak. Thank you, Jesus. Mari hari ini ambil waktu tenang, dalam, sampaikan ucapan terima kasih sama Tuhan. Dia telah menanggung dosa masa lalu, dosa saat ini, bahkan mungkin dosa-dosa yang akan ada, yang disengaja maupun tidak disengaja. Bukankah karya kasih-Nya luar biasa? Bukankah karya kasih-Nya cukup? Bukankah darah-Nya cukup? Terima kasih Tuhan. You are worthy. You are worthy to be praised. Biarlah surga bumi bersorak hanya untuk Engkau Tuhan, satu-satunya nama yang ditinggikan, yang diagungkan. Yesus, panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang membangkitkan, nama yang menghidupkan. Nafas hidup Tuhan mengalir. Ya Rama ya se, ya Rama ya Rama ya se, ya Rama, ya Rama ya Rana Rama ya se, ya Rama ya Rana Rama ya sakara Rama, ya Rama ya se, ya Rama ya se, ya Rama ya sakana ya Rama ya se, ya Rana Rama ya Rana Daka, ya Rama ya sokana Rama ya se, ya Rama ya sakana Rama ya sa, ya Rama ya sakana Rama ya se, ya Rama ya sakana Rama ya se, ya Rama ya se.
Let's sing one more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you, God. Terima kasih buat kasih yang rela menderita, yang rela dihina, yang tekun memikul salib, yang mati buat melayakan aku, Tuhan, buat melayakan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, God. Biar selamanya, Tuhan, biar selamanya, Tuhan, kami kumandangkan Kau Tuhan kami, Kau Yesus Tuhan kami, Kau Yesus Raja kami, Kau Yesus Tuhan kami. Yes, God. Ku puji dan ku sembah, haleluya, berjalan bersamamu, hatiku percaya Kau Raja, oh, Kau Raja, ditinggikan selamanya dalam segala perkara. Ajaiblah Kau Tuhan, oh, Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah, berjalan bersama
Kami meninggikan satu nama di tempat ini. Yesus Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kita bilang sama-sama, Jesus. Come on, satu kali lagi, say Jesus. Woo! Mari berikan sorak-sorak yang terbaik. Yes, Jesus. Kasih yang terbesar karena Tuhan mati buat kami. Kami mau dibebaskan, kami mau dimurnikan karena ada Tuhan yang datang mati buat kami. Thank you Lord. Kami bersyukur buat kasih yang besar itu Tuhan. Bolehkah Bapak Ibu Saudara kasih sorakan, kasih pujian yang terbaik buat Allah yang hidup itu. Jesus, thank you Lord, thank you God, thank you Lord. Dalam satu nama Yesus Kristus, setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara diberkati, amin, amin. So hari ini kita akan dapat firman yang luar biasa. Tapi kita tahu bahwa orang ini luar biasa. Dia adalah founder dari ICC dan dia adalah Global Executive Pastor dari ICC Global. So bolehkah kita kasih aplaus yang terbaik buat Pastor Victor Waang. Woo! Oke, thank you banget. Thank you banget. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Buat dia, Yesus Kristus yang mati di kayu salib buat saya, buat saudara. Melepaskan, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Boleh bilang kiri kanannya, katakan saya senang kamu masih hidup. Sudah boleh duduk? Berapa banyak yang diberkati dengan dari awal sampai hari ini. Saya sangat diberkati banget. Kamu dong, tepuk tangan yang niat. Thank you Pastor Yudi, thank you Pastor David, Pastor Siani. I think saya kayaknya hampir enggak tiap minggu. Sebulan sekali ada lah. Tapi selama saya ke keliling Jakarta, I think yang paling culture sih Pastor David dan Pastor Yudi. Yang lain di bawahnya lah, di bawah jauh. Ini yang paling culture lah. Oke, senang ada di sini. Saya akan sharing, saya beri judulnya adalah The Power to Change Your Life. Kuasa yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Nah, kita kan baca dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Saya tidak akan baca mengingat waktu, tapi saya berharap saudara bisa baca di rumah. Tapi yang menarik dari Efesus 1 ayat yang ke-7 ini, ada beberapa kata yang Paulus berkali-kali ulang. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kemudian ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7-nya, saya rindu kita baca bersama-sama, boleh ya? Oke, ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia-Nya dinyatakan oleh darahnya yang menebus dan mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus tidak hanya ngomong tentang kasih karunia,
tapi Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan kita sanggup menulis ulang hidup setiap kita. Inilah kasih karunia. Karena kekristenan bukanlah agama. Kekristenan bukan tentang apa yang saya kerjakan. Tapi kekristenan berbicara tentang apa yang salib yang dia sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Karena we are saved not because we are good, but because he is good. Kita diselamatkan bukan karena kita orang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Sehingga setiap kita menerima, mengalami kasih karunia Tuhan. Golgota adalah tempat penyaliban. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai tebusan untuk saya dan saudara. Apa artinya penebusan? Memperbaiki atau mengambil segala sesuatu yang telah rusak, kemudian mengembalikannya kepada tujuan semula. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dia sanggup menebus saya dan saudara. Tuhan Yesus bisa saja turun dari kayu salib di bukit Golgota. Tapi mengapa Tuhan Yesus tetap tinggal di atas kayu salib, mati buat saudara? Karena salib Kristus adalah sumber kekuatan dan pusat perubahan hidup atas setiap kita. Tanpa salib tidak akan ada perubahan hidup. 1 Korintus 1 ayat yang ke-23 dan 24. Kristus yang disalibkan. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan bahasa aslinya dunamos, explosive power. Perubahan yang besar, ledakan yang besar akan terjadi di dalam salib Kristus. Salib Kristus adalah bukti kasih karunia Tuhan atas kita secara pribadi. Inilah kasih karunia. Grace is God doing for us what we could never do and what we never deserve. Kasih karunia adalah apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, yang kita tidak mampu untuk mengerjakannya, bahkan kita enggak layak untuk menerimanya. Tapi puji Tuhan, kasih karunia di dalam salib Kristus mengerjakannya atas saya dan saudara. Dan setiap kita yang menerima karya penebusan salib, setiap kita akan hidup di dalam kasih karunia. Dan kasih karunia Tuhan mengerjakan kurang lebih beberapa hal ini. Yang pertama, new life. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Karena firman-Nya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya suka quote-nya Watchman ini. Our old history ends with the cross. Manusia lama kita selesai di atas kayu salib. Nah, yang menarik di dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10, Paulus menggunakan analogi pakaian dalam proses manusia lama menjadi manusia baru. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Tahukah saudara bahwa baju yang kita pakai menggambarkan dua hal. Yang pertama perancangnya, tapi yang kedua adalah pemakainya. Manusia lama kita perancangnya jelas setan. Dan waktu kita hidup dalam kepahitan, kekecewaan, banyak hal, pemberontakan, maka hidup kita
akan berakhir pada kebinasaan. Tapi waktu kita menanggalkannya dan mengenakan manusia baru kita jelas perancangnya Jesus Christ made in heaven. Berujung pada memerintah bersama dengan Dia di bumi dan di sorga. Nah, ada banyak orang berusaha memperbaiki manusia lama menjadi manusia baru. Dengar, sesuatu yang lama tidak dapat diperbaiki untuk menjadi baru. Engkau perlu menanggalkannya dan mengenakan yang baru. Dan orang berusaha memperbaiki hidupnya. Saya masih ingat dulu kita ke Israel, leadernya ada di sini, Pastor Bapak Michael. Nah, kita sampai di laut mati. Terus sebelum turun, Pak Michael kasih pengumuman. Di laut mati ini ada lumpurnya bagus banget, namanya lumpur Ahava. Betul ya Pak Michael ya? Lumpur ini dapat membuat perubahan pada kulit, mampu memutihkan kulit. Waktu saya dengar lumpur ini mampu memutihkan kulit, ini suara pengharapan. Jadi waktu kita nyampe hotel, saya bilang ke istri saya, sayang, kamu aja yang check in, mau masukin barang ke hotel, saya mau mendengar suara pengharapan saya. Jadi saya buru-buru ke, yang lain belum masih di kamar, saya buru-buru ke sana, saya buka baju doang, oke, jangan aneh. Buka baju tuh saya ambil lumpurnya, saya lulur dari rambut, muka, semua saya lulurin, semua berharap ada perubahan. Nah saya lupa mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit, kemudian Pak Michael datang. Dia tanya, Pastor Victor, udah berapa lama luluran? Ya kayaknya 30 sampai 45 menit. Aduh Pastor, itu kelamaan. Nanti kulitnya bisa kisut. Saya bilang Pak Michael bukannya nggak apa-apa, makin lama makin bagus. Ini nggak bagus Pak kalau kelamaan. Saya buru-buru mandi dan saya lihat dan saya buktikan tidak ada perubahan. Tapi itu yang kita kerjakan, kita mencoba memperbaiki sesuatu yang lama untuk menjadi yang baru. Engkau perlu menanggalkannya, engkau perlu menanggalkannya dan mengenakan yang baru. Karena pertobatan bukan sekedar memperbaiki yang lama menjadi baru. Pertobatan menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Itulah pertobatan. It's not about changing your life, but exchanging your life. Nah dulu waktu Om masih muda, Om itu, kan ini semua udah muda-muda kan ya. Waktu Om masih muda, Om itu keterikatan dengan Mansur Barsi. Dari 5 SD, Om keterikatan. Om keterikatan dengan pornografi. Memang pornografi yang sekarang lebih gampang karena di gadget ada. Cuman zaman Om masih muda, pornografi itu di buku fotokopian. Jadi baca buku porno itu kayak baca buku skripsi zaman dulu. Zaman Om masih muda dulu. Dan sangat menguasai saya, sangat mempengaruhi saya. Bahkan saya kecanduan di dalamnya. Saya janji gini, Tuhan Yesus ini yang terakhir saya masturbasi. Gak akan lagi, 2 hari kemudian jatuh lagi. Saya bilang Tuhan, di antara yang terakhir, ini yang paling terakhir. Gak lama jatuh lagi. Kemudian saya buat deklarasi, Tuhan, di antara yang paling terakhir, ini yang paling terakhir. Gak lama kemudian jatuh lagi. Hal yang sama dengan pornografi. Zaman dulu gak ada gadget, jadi zaman Om masih muda, pakai buku porno. Terus di rumah Om dulu gak ada AC, adanya lubang angin. Biar ada sirkulasi angin. Jadi Om lempar bukunya ke atap. Karena mau bertobat ceritanya, mau memperbaiki untuk bertobat. Dan anehnya gak lama kemudian Om itu tiba-tiba punya pengurapan monyet. Atapnya kan tinggi. Om itu bisa susun 3 kursi dan gak jatuh. Demi naik ke atap para dengan penuh debu untuk mengambil buku itu. Karena Om kecanduan. Kecanduan itu ini.
kenikmatan yang tidak pernah dapat memberikan kepuasan. Jadi kita tambah dosisnya, kita tambah waktu nontonnya, kita tambah pakainya, kita tambah karena itulah kecanduan. Kenikmatan yang tidak pernah dapat memberikan kepuasan. Until one day waktu itu Om udah pelayanan. Om udah pelayanan tapi keterikatan dengan masturbasi dan pornografi. Jadi kita ada jambore pelajar, saya masih ingat hari itu Kak Saminton Pangela yang sharing. Dia ngomong gini, berapa banyak yang mau mencintai Tuhan 100%. Sangat sederhana terkolnya. Tapi saya berdiri paling depan, kayaknya ini Kasam, ini saya. Jadi saya dapat cipratannya Kasam. Karena saya mau bertobat banget, tapi hari itu saya putuskan mencintai Tuhan 100%. Dan anehnya sampai hari ini saya nggak lagi satu kali pun masturbasi. Jadi proses menanggalkan manusia lama kemudian mengenakan manusia baru adalah terjadi ketika engkau mencintai Tuhan 100% di dalam hidupmu. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi yang kedua adalah apa yang salib kerjakan sehingga setiap kita memiliki kasih karunia. Purposeful life. Mengubahkan kehidupan yang kosong menjadi kehidupan yang memiliki tujuan. Saya suka ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Cara hidupmu yang sia-sia. Dalam terjemahan New King James Version, aimless conduct. Perbuatan kehidupan yang tanpa tujuan. Dalam terjemahan New Living Translation, to save you from the empty life. Menyelamatkan kita dari kehidupan yang kosong. Itu yang salib kerjakan buat saya dan saudara. Tapi ironisnya kita gak menghargai karya salib dengan kita hidup sembarangan, gampangan, murahan. Maaf ya, dulu om lagi. Dulu om waktu masih kecil, om itu sering buang air besar di sungai. Waktu om jongkok ya, terus kan keluar yang kuning-kuning itu ya. Om tuh lihat yang kuning-kuning itu mengalir, bergerak, mengikuti arus sungai. Arus sungainya ke kiri, yang kuning itu ke kiri juga. Arus sungainya ke kanan, yang kuning itu ke kanan juga. Ada air terjun dia ikut juga nyemplung. Kalau hidup kita tanpa tujuan, kita itu nggak lebih dari tai. Bilang kiri kanannya, kamu lebih bagus dari tai. Please, jangan hidup kayak tai. Tuhan kita sudah menebusnya di atas kayu salib. Hidup yang tanpa tujuan, hidup yang kosong, dia sudah menebusnya. Kehidupan kayak tai mengorbankan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya ada banyak orang dia nggak memperoleh apa-apa karena dia nggak tahu apa yang mau dia peroleh. You know, in life ya, kebanyakan orang Kristen udah tahu tujuan Tuhan apa di dalam hidupnya. Tapi mereka nggak mau take a risk, mengambil resiko untuk mengerjakan apa yang Tuhan taruhkan. Suatu kali Harvard University dia membuat survei ke orang-orang yang di atas 95 tahun. Waktu dibuat survei, orang-orang yang di atas 55 tahun ini ditanya, kalau kamu hidup lagi dari usia muda, apa yang mau kamu kerjakan? 100%, oke, ini bukan 99%, 100%. Mereka ngomong gini, I will take more risk.
saya mau mengambil lebih besar lagi resiko. Every great victory in life is always on the other side of taking a risk. From the smallest to the greatest of success are on the other side of taking a risk. Hidup itu perlu mengambil resiko. Gak ada hidup yang gak ada resiko. Semua hidup selalu ada resiko. Tahu nggak kenapa engkau belum punya pacar? Nggak berani ambil resiko. Takut nyatain. Kalau saya sih sadar diri. Tampang nggak ada, kaya enggak, berani aja. Kenapa nggak punya pekerjaan yang lebih baik? Kenapa nggak punya rumah? Kenapa nggak menikah? Simpel, karena nggak punya keberanian untuk mengambil resiko. Tuhan itu mati di kayu salib untuk dia berjalan mendahului kita. Kalau dia sudah ada di depan kita, kenapa kita takut mengambil resiko untuk apa yang Tuhan sudah taruhkan buat kita? Yang ketiga, apa yang kasih karunia Tuhan kerjakan? Sweet life. Mengubahkan kehidupan yang pahit menjadi kehidupan yang manis. Ada 40 perhentian sebelum Musa membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ada satu tempat perhentian di dalam Keluaran 15 ayat 23. Sampailah mereka ke Mara. Mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayat yang ke-25. Maka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu dalam air, lalu air itu menjadi manis. Terjemahan lainnya, kayu ini bicara tentang salib Kristus. Seperti apapun kehidupanmu, engkau perlu bawa salib Kristus masuk ke dalam hidupmu. Karena salib Kristus mampu mengubahkan kehidupan yang pahit menjadi kehidupan yang manis. Orang yang pahit, dia akan salahkan dirinya sendiri, dia akan salahkan orang lain, dan dia akan salahkan keadaan. Saya itu orang yang pahit dengan keadaan. Ini ada foto saya waktu SMP. Jadi waktu saya SMP, saya tuh datang ke persekutuan, kurus banget. Jadi waktu saya ke persekutuan, like you know, I don't care siapa yang bawa firman, I don't care tentang pujian, I don't care apapun, yang I care adalah nasi goreng. Karena setelah persekutuan ada nasi goreng, ada pisang goreng, ada bala-bala. Jadi setiap kali persekutuan saya ngomong gini, cepetan. Karena saya lapar. Jadi saya pahit dengan kemiskinan. Saya ingat mama saya, dia hebat banget karena kita di rumah banyakan. Mama saya itu bisa bikin telur dari 2 telur, tapi bisa sangat lebar. Di miring kiri, miring kanan, itu 2 telur bisa dimakan buat ber-7 orang. Kalau diangkat, ketebak angin, patah. Saking tipisnya. Jadi saya sangat pahit dengan kemiskinan. Satu kali siang-siang saya buka pintu, saya lihat bapak saya pikul beras 70 kilo dari kantornya ke rumah. Saya lihat badannya, ini siang-siang, badannya basah semua. Itu baju basah semua. Terus saya bilang, Pak, kenapa nggak naik angkutan umum? Saya bilang, nggak apa-apa. Angkutan umumnya, uang buat naik angkutan umumnya, lebih baik saya simpen. Supaya besok pagi kamu ke sekolah bisa naik angkutan umum. Jadi saya sangat pahit dengan keadaan, saya sangat pahit dengan kemiskinan. Saya pahit dengan diri sendiri. Nah, ini waktu SMA. Waktu SMA, saya sering dibully, karena kan saya mau panjangin rambut. Orang kan panjangin rambut kan ke bawah. Nah saya itu ke panjangin rambut ke atas, ke kiri dan ke kanan.
nggak pernah ke bawah. Jadi setiap kali saya pulang sekolah, kalau saya lihat rambut saya pegang, ada contekan, ada pensil, ada bekas liveran, ada kulkas, TV, semua di dalam rambut saya. Jadi saya sangat pahit dengan diri saya. Saya sangat pahit dengan keadaan orang lain, dengan diri saya. Di jemaat, di area kami, kita punya area home cell. Ada satu perempuan, di Saudara Dominika punya anak. Dia diperkosa. Waktu SMP dia diseret oleh beberapa teman SMP-nya dalam sebuah rumah kosong. Kemudian diperkosa berkali-kali. Dia mentato badannya untuk melukai dirinya sendiri. Karena dia terluka dengan apa yang terjadi ketika SMP diperkosa beramai-ramai. Jadi dia menyakiti dirinya dengan mentato semua badannya. But hari ini di dalam Yesus dia sanggup mengubahkan kehidupan yang pahit menjadi kehidupan yang manis. Saya punya uang 100.000. Saya nggak tahu perlakuan apa yang kau alami hari ini. Perlakuan nggak adil, perlakuan apapun. Yang menyakitkan kau dan engkau merasa hidupmu dibuang, dibanting, diinjak. Tapi saya mau bilang nih, ini uang, perlakuan apapun yang dia terima, nilainya nggak berubah. Nilainya di Bank Indonesia tetap 100.000 rupiah. Walaupun saya banting lagi, terus saya lupa ambil ini, pasti akan ada yang ngambil. Pasti. Kenapa? Karena masih ada nilainya. Jadi saya ambil dulu aja. Oke, keburu lupa. Perlakuan apapun yang pernah kita alami atau yang sedang alami. Saya mau ngomong gini, nilaimu enggak berubah. Seharga darah anak domba yang dicurahkan di atas kayu salib. Yang keempat, prosperous life. Menyingkirkan kematian dan kekurangan, ganti kehidupan dan kelimpahan. Bahkan saya percaya menyingkirkan sakit penyakit dan diganti dengan kesembuhan. Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya baca ayat yang kelimanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bahkan Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang supaya manusia mempunyai hidup berlimpah-limpah. Dia datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Menurut saya hidup kita itu, tadi saya sharing sama Aaron. Aaron saya banyak hal yang lagi saya pikirkan, saya bilang. Tapi saya percaya bahwa hidup kita itu benar kita perlu kerja keras. Saya kan logis orangnya selalu berpikir terus apalagi ya gimana caranya. Tapi kerja kerasmu gak cukup. Di saat yang bersamaan kerja kerasmu, waktu engkau bekerja keras, engkau perlu memegang dan memeluk kasih karunia Tuhan. Kerja kerasmu tidak menghasilkan apa-apa tanpa kasih karunia Tuhan di dalamnya. Saya rasakan dalam setiap musim kehidupan adalah sebuah proses kehidupan di mana saya merendahkan diri saya, menanggalkan kekuatan saya yang terbatas, kemudian saya mengenakan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Karena kita hanya akan mampu melakukan perkara-perkara yang tidak terbatas waktu kita mengenakan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Eden adalah the spot of the presence of God. Saya suka Kejadian 2 ayat 10. Apa yang terjadi di Eden? Ada satu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan di situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang.
Ada 4 sungai yang mengalir di Eden. Pison kelimpahan, Gihon terobosan, Tigris percepatan, Efrat peningkatan. Nah, saya 2/3 hidup saya, oke. Saya tuh tinggal di sini. Ini 2/3 hidup saya. Setelah kalau ke rumah saya, hanya boleh lihat, gak boleh nyentuh. Disentuh, roboh. Di rumah ini gak ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu ada di tengah-tengah. Yang setiap pagi diperebutkan oleh 5 kepala keluarga. Kalau 1 kepala keluarga 5 orang, artinya 25 orang. Dan kamar mandinya itu, saya nggak sempat foto, nggak ada atap. Jadi waktu jongkok, semesta menyaksikan. Bapa di sorga, malaikat, semua ikut nonton. Dan nggak ada pintu, pakai gorden kain. Jadi kalau pagi-pagi ada serangan yang mendesak, semua gayanya sama. Maaf, hanya pakai underwear, handuk, dan gayung. Semua selnya sama. Nah biasanya di depan ada komandonya, di depan bagian bertanya, maaf yang di dalam masih lama enggak? Kalau yang di dalam begitu hebat pergumulannya, dia bilang gini, aduh maaf masih lama. Maka yang depan komandonya ngomong gini, ayo ambil batu, ambil batu, ambil batu. Semua pegang batu, cari batu buat dipegang. Tapi kalau yang di dalam begitu hebat pergumulannya, sementara ada sesuatu yang perlu dilepaskan, jadi saya buru-buru ke sungai, di belakang rumah sini ada sungai. Disitulah saya melakukan pelepasan demi pelepasan. Tapi dari situlah muncul pewahyuan tujuan hidup. Jangan kayak tai hidup kita. Dari sini, asalnya dari sini. So, saya kurang lebih, saya 53, saya tinggal di rumah ini mungkin sampai umur 35 tahun. Jadi 2/3 hidup saya tinggal di sini. Kemudian saya nikah, saya pindah rumah ke Arca Manik. Nah, waktu saya masuk ke rumah ini, saya komplain developernya. Saya tegur keras. Masa ada kamar mandi di dalam rumah? Kan jorok banget kan. Jadi saya tegur, Pak tolong Pak, khusus rumah saya, kamar mandinya di paling belakang Pak. Orang developernya bingung, ini yang goblok siapa ya? Ini yang bego saya atau kamu? Cuma karena saya yang beli, dia nurut. Jadi di kompleks saya, hanya saya yang kamar mandinya di paling belakang. Kenapa? Saya 35 tahun gak terbiasa. Ada kamar mandi di dalam rumah. Tuhan buat kelimpahan, terobosan, percepatan, bahkan peningkatan. 2013 saya pindah rumah, ini rumah saya. 2013. Nah sekarang saya punya 4 kamar mandi. Ada 4. Kalau nggak percaya boleh ke rumah saya. Bahkan sekarang di kamar saya ada kamar mandi. Saya mau boker sambil salto ke apa, bebas. Nggak ada yang nanya, Pak masih lama? Udah nggak ada. Udah lewat. But you know, dalam Tuhan ada kelimpahan, ada terobosan, ada percepatan, ada peningkatan. 3 tahun yang lalu saya pulang dari sisi Bali, ada satu kapal jemaat telepon saya, bukan orang Bandung, Kak saya mau ketemu urgent. Nah kalau jemaat udah bilang urgent, pasti urgent. Entahkah ada yang mati, entahkah ada yang sakit, atau banyak masalah, urgent. Jadi saya dari airport, saya nggak ke rumah, saya ketemu mereka dulu. Mereka ngajak ketemuan di Kota Baru Parahyangan. Saya ke sana, saya bilang, suami istri datang, saya bilang, ada apa? Kita langsung aja ngomong ke intinya, kayaknya ada masalah apa, karena saya belum pulang ke rumah. Dia panggil istrinya, dia ngomong gini, kita sih nggak ada masalah apa-apa Kak Victor, tapi kita baru DP-in rumah buat Kak Victor. Nah ini rumahnya. Nah, kakak itu kejutan buat saya, sangat kejutan, sampai terkejut. Ada orang DP-in rumah. Bulan depannya saya sangat terkejut lagi, karena saya harus bayar cicilan rumah. Jadi kejutan demi kejutan. Oke. Terkejut
terkejut banget, terkejut juga. Terkejut sekali saya. Begitu tahu cicilan rumahnya, terkejut. Kayak kesetrum, terkejutnya. Tapi saya mau begini, 2/3 hidup saya. Like mungkin 35 tahun. Saya tinggal di rumah itu. 2/3. Tapi di 1/3 hidup saya ini, saya rasa bang, Tuhan buat percepatan. Tuhan buat kelimpahan. Tuhan buat peningkatan. Kalau Tuhan bisa kerja buat saya sungguh berdoa. Tuhan buat hal yang sama, bahkan lebih. Di luar Kristus, kita tidak akan tinggal di Taman Eden. Di luar Kristus, kita akan tinggal di Taman Edan pisan. Tetap tinggal di dalam Kristus. Come on, berikan pertama tangan kita. Oke, 1 menit lagi. Saya kasihlah 5 menit boleh 5 menit. Oke, terakhir. Ini janji terakhir. Selfless life. Nah, poin 1, 2, 3, 4 berbicara tentang apa yang salib kerjakan di dalam kita. Tapi poin 5 adalah apa yang salib kerjakan melalui kita. Ada yang salib kerjakan di dalam kita. Tapi ada yang salib kerjakan melalui kita. Apa yang salib kerjakan di dalam kita adalah dampak salib. Tapi apa yang salib kerjakan melalui kita adalah tujuan salib. Jangan hidup puas dengan dampak salib. Kita perlu menghidupi tujuan salib. Selfless life mengubahkan kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri menjadi kehidupan yang berfokus pada orang lain. Roma 10 ayat 13 sampai yang ke-15. Bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan supaya diselamatkan. Kalau mereka belum percaya. Bagaimana mereka bisa percaya akan nama Kristus kalau mereka belum mendengar nama Kristus. Bagaimana mereka bisa mendengar nama Kristus kalau belum ada orang yang menyampaikan dan diutus untuk menyatakan Kristus. Kita perlu ganti cara doa kita. Cara doa kita terlalu sering nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan, selamatkan kampus saya. Tuhan, selamatkan kota saya. Tuhan, kampus saya. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan. Hebat banget kita. Kita nyuruh Tuhan bekerja buat kita. No, ini saatnya kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam setiap kita. Kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ada 3 level dalam kehidupan. Survival level, success level, significant level. Saya temukan kehidupan yang puas, penuh, bahagia. Justru waktu engkau ada di significant level. Hanya significant level yang membuat perbedaan buat kita. Saya Jumat kemarin, saya keluar rumah dari jam 8:30 pagi. Sekitar jam 7 malam saya udah mau pulang. Tapi ada suara, kamu jangan dulu pulang. Kamu mampir ke restoran ini. Itu restoran sudah lama gak pernah ke sana. Tapi suaranya sangat kuat. Jadi oke lah saya ke sana. Saya duduk, pesan kopi. Sambil saya bingung, saya disuruh ngapain ke sini ya. Saya lihat kiri, lihat kanan, saya disuruh ngapain. Saya pesan menu. Saya tuh lihat di ujung kanan saya. Ada satu orang pria duduk sendirian di pojok tertunduk. Saya kenal karena dia adalah salah satu leader saya. Jadi saya panggil, hei sini, ngapain di situ sendirian? Enggak apa-apa. Enggak, kesini, duduk sama saya. Dia duduk, terus dia kayak pada mau nangis, dia ngomong gini. Dia panggil saya Babe. Tadi siang saya di PHK.
Jadi dia sangat tertekan, dia punya anak yang masih kuliah, 1, 2 masih SMP dan SMA. Sangat bergumul. Kemudian saya ngobrol, pikirkan banyak hal, kemudian doakan dia. Ini saatnya kita ngomong gini, Tuhan pakai saya. Use me Lord. Use me Lord. Ini kata yang menurut saya mahal banget hari-hari ini. Di tengah-tengah banyak hal pergumulan hidup yang sedang kita kerjakan, kita capai, kita cari. Ada ruang gak buat bilang, Lord, use me Lord. Use me Lord buat kampus saya. Use me Lord buat pekerjaan saya. Use me Lord buat keluarga saya. Use me Lord. Masih ada ruang gak? Artinya kata use me Lord itu hari ini mahal banget. Tapi saya percaya kasih Kristus, karya Kristus mengubahkan kita dari selfish menjadi selfless. So hari ini kita belajar salib adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bicara salib, bicara kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan berlimpah-limpah buat saya dan saudara. Dan kasih karunia is the power to change your life. Jadi hidup kita hanya berubah karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Hari ini kita belajar grace is the power to change your life. New life menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Purposeful life mengubahkan yang kosong menjadi penuh. Sweet life mengubahkan yang pahit menjadi manis. Prosperous life menyingkirkan kematian dan kekurangan, ganti kehidupan dan kelimpahan. Selfless life dari selfish menjadi selfless. Mari kita berdiri sekali lagi. Saya mau Dita boleh menyembah lagu yang tadi. Kita berbahasa roh, yang berbahasa roh. Sikyarala, ayarala, harala, baka. Hirala, bakurala, bakarala, bakhairala, baka. Sikyarala, bakarala, baharala, baka. Kedebe kyarala, bahurala, bakarala, baka. Sikyarala, bahurala, bakarala, bakarala, baka. Haleluya. Mari berbahasa roh. Sikyarala, bahurala, baka. Haralaba koralaba habaka yaralaba kan sikyaralaba kuralaba haralaba kanata yaralaba kaya sikyaralaba horalaba kayaralaba kaya sedebe kyaralaba horalaba kayaralaba kaya kiralaba horalaba karalaba karalaba kaya. Haleluya. Yes Lord. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah, berjalan bersamamu, hatiku percaya. Kau Raja, ditinggikan selamanya dalam segala perkara. Ajaiblah karya-Mu Tuhan. Kau Tuhan, dipuji dan ku sembah, berjalan bersamamu, hatiku percaya.
bangkitkan seluruh hidupku, ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yes, Lord. So, semua mata terpejam. Berapa banyak kok yang capek, sama seperti saya, capek, jatuh bangun dengan dosa yang sama. Bahkan sometimes kau muak dengan dirimu sendiri. But hari ini, siang ini, ada kasih karunia Tuhan. You know, saya capek banget. Dari 5 SD sampai 3 SMA. Hampir 7 tahun, 8 tahun. But malam itu waktu saya putuskan mencintai Tuhan 100%. Ada kemampuan dari dalam. Ada kasih karunia Tuhan. Untuk menanggalkan kebiasaan lama, manusia lama, mengenakan manusia baru. I feel that some of you like struggle dengan kebiasaanmu itu. I know that gak ada orang yang tahu. Tapi tahukah saudara bahwa Dia Tuhan melihatmu, apa yang kau kerjakan di tempat-tempat yang tersembunyi, yang engkau pikir orang gak lihat. But ada satu pasang mata Bapa, Dia melihatmu. Dan hari ini, this is the day, engkau akan mengalami kelepasan. Engkau cukup taruh tanganmu di dada. Engkau berkata, saya mau mencintai Tuhan 100%. Saya mau, oh Lord Jesus, saya mau mencintaimu 100%. Haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti apa hidupmu hari ini? Hanya sekedar hidup? Atau engkau punya prinsip bagaimana nanti? Hidup bukan bagaimana nanti, nanti bagaimana. Kau perlu datang pada Kristus. Berapa banyak kau yang pahit dengan hidupmu? Kau pahit dengan keadaan. Kau pahit dengan orang lain. Bahkan mungkin kau pahit dengan dirimu sendiri. Ambil salib Kristus, taruh ke dalam sungai kehidupanmu. Dan waktu engkau taruh salib Kristus atas sungai kehidupanmu, maka sungai kehidupanmu enggak pahit lagi. Sungai kehidupanmu akan menjadi manis. Haleluya, haleluya. Kalau engkau orangnya, kau boleh taruh tanganmu di dada. Haleluya, haleluya, yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang taruh tangan kamu di dada, engkau boleh ikuti kata saya. Katakan, Bapa di sorga, siang hari ini saya membuka seluruh hidup saya. Saya membuka seluruh kamar-kamar di dalam hati saya. Biar engkau masuk menjadi Tuhan dan Raja. Berkuasa penuh 100% di dalam hidup saya. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari berbahasa roh. Sikiralaba huralaba kairalaba kaya. Sikiralaba huralaba kairalaba haralaba kaya. Sikiralaba huralaba kairalaba kaya. Hiralaba haralaba karalaba karalaba kaya. Herebe kiaralaba haralaba karalaba kaya. Sikiralaba huralaba kaya ralaba kaya.
Sikira laba hona tayara laba kaya. Sikira aku berdoa ada kelepasan, ada kebebasan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepahitan, setiap luka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sikira laba hora laba kaya. Kedebe kiara laba hora laba kaya. Sekiara laba hora laba kaya. Kedebe kara laba hora laba kaya. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kehidupan, ada kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari menyembah sekali lagi. Membebaskan, memulihkan, menguatkan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memurnikan, menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Membebaskan, memulihkan, menguatkan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memberikan, menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan untuk setiap saudara dan saya. Supaya saudara menerima kasih karunia. Kasih karunia yang mengubahkan hidup saudara. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Amin, amin, amin. Wow. Wow. Berapa banyak saudara yang mendapatkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Pastor Victor. Wow, thank you banget Pastor Victor. Pesannya sangat multi feeling ya. Jadi luar biasa, deep, tapi juga lucu dan menancap gitu ya. Jadi saya senang banget tadi, bener banget Bapak Ibu Saudara bahwa salib, Yesus mati untuk kita, dan yang luar biasa mati untuk kita itu bukan dalam keadaan kita sudah baik. No, selama kita masih berdosa Tuhan udah mati buat kita. Dan it gives us grace, kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang saudara harusnya nggak terima, nggak layak terima, tapi anyway Tuhan kasihin juga. Dan itu memberikan saudara tadi tuh kehidupan yang baru, kehidupan yang manis atau yang diubahkan, kehidupan yang selfless, kehidupan yang berlimpah. Dan ada satu yang saya agak sulit lupa, yaitu purposeful life. Karena saking ilustrasinya, saking kuatnya saya gak bisa lupa. Gitu. Bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sampai kasih lihat, ini ada mahkota, yang satu duri, yang satu mahkota raja. Yang memberitahu kita bahwa si raja ini rela mengenakan mahkota ini supaya saudara dan saya hidupnya nggak kayak yang kuning-kuning tadi. Saudara nangkap? Supaya hidup saudara jangan sekedar hidup, tapi saudara hidup dengan tujuan. Sehingga saudara berani mengambil resiko karena saudara tahu apa yang saudara tuju. Satu ilustrasi singkat. Ini testimoni. Oke. Jadi saya punya, Bapak Ibu Saudara, saya punya bisnis. Saya punya beberapa villa dan saya punya karyawan. Nah, saya itu amazed dengan selalu melihat, saya memperhatikan. Nah,
Ada staff-staff saya ini yang kalau saya kasih pekerjaan mereka akan melakukannya dengan baik. Bahkan saya rela untuk memberikan dia promosi. Bahkan saking bagusnya saya pindahin, saya buka lagi di Bali, saya pindahin dia ke Bali. Saya promosikan kamu, saya bilang, kamu handle villa yang lebih besar lagi, sendirian, tapi karena bagus, saya promosiin. Belum puas karena bagus lagi, saya percayakan lagi pekerjaan lain, bagus lagi, saya berikan lagi pekerjaan lain, tanggung jawab yang lebih besar. Dan di akhir kemarin, waktu saya memberikan gajian gitu ya, dia tuh kaget gitu loh, kaget saking kagetnya, loh Bu kenapa besar-besar ini besar-besar banget katanya ngasihnya. Ya ini agak jarang sih ya, kebanyakan kok kurang, kalau ini besar-besar, terlalu besar Bu katanya. No, it's okay. Itu buat kamu, saya bilang. Tapi yang lebih mencengangkan saya adalah dia, aduh terima kasih Bu, aduh alhamdulillah terima kasih. Saya terima, terus dia tiba-tiba, Bu ini saya kirimin lagi ya uangnya. Sekian jumlahnya, tidak kecil menurut saya. Ini untuk Dede dan untuk Cici Clarice. What? Saya bilang, seumur hidup saya jadi seorang pemberi kerja, saya nggak pernah dikasih uang sama orang yang saya pekerjakan. Saya sampai heran. Di minggu ini, di satu hari yang sama saya mendengar itu, saya sampai, hah? Dikasih uang? Saya bilang, wow amazing. Saya bilang, saya udah lama soalnya nggak dapat bonus gitu ya, jadi saya nggak tahu gitu. Tapi di hari yang sama, saya memberhentikan satu staff saya karena yaitu seperti yang Pastor bilang tadi bahwa kerjanya itu nggak purposeful. Seperti yang kuning-kuning tadi. Disuruh A, dikerjain B. Disuruh B, kerjainnya F. Di hari yang sama saya menerima kasih karunia. Di satu hari yang sama saya memberhentikan orang. Kenapa? Karena dia tidak bekerja dengan purpose. So hari ini saudara, apapun yang saudara kerjakan, please do it purposefully. Lakukan dengan tujuan. Kalau saudara suka golf, ada namanya satu orang yang paling jago, nomor 1 di dunia, namanya Scotty Scheffler. Dan dia itu waktu diwawancara, kamu kenapa sih main golf? Buat saya, apa yang saya lakukan, saya akan lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi saya golf untuk memuliakan nama Tuhan. Saya tercengang, wah pantas juara 1 saya bilang. So hari ini apapun yang saudara pegang, apapun yang saudara lakukan itu dengan tujuan. Ingat, karena Yesus sudah membayar saudara dengan harga yang mahal. Jadi kita perlu hidup mahalan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. So Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil perjamuan. Jadi saudara boleh ambil roti dan anggur. Oke, sebelumnya kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Oke, saudara boleh ambil roti. Oke, sebelumnya bolehkah kita baca, kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman kita sebelum kita mengambil roti dan anggur untuk mengingatkan kita tentang apa yang kita percayai. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. So Bapak Ibu Saudara,
Hari ini kita mengambil roti ini untuk mengingatkan kita semua bahwa inilah tubuh yang terpecah-pecahkan bagi kita. Tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecahkan bagi kita, bagi saudara dan saya. Supaya saudara mengingat bahwa tubuh inilah, tubuh Kristus yang tercabik-cabiklah yang membuat saudara menerima kasih karunia. Pengampunan, kehidupan yang diubahkan, bahkan hidup yang selfless. So hari ini kita gak sekedar melakukan ritual, tapi kita mengambil roti ini sambil kita mengingat bahwa inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita semua. Mari kita ambil tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil anggur kita. Dan anggur ini pun mengingatkan kita bahwa bukan hanya tubuh Kristus, tapi darah Kristus juga tercurah bagi kita. Yang memeteraikan setiap hal yang Tuhan janjikan, Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang baru, kehidupan yang selfless. Semua hal yang Tuhan kehendaki itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita ambil anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Oke, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, thank you Pastor David buat perjamuan hari ini. Wow, saudara diberkati buat ibadah hari ini. Wah, sebelum akhir ibadah saya mau menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di ICC Jakarta, adakah? Adakah? Karena saya percaya bahwa kami rumah, ada boleh angkat tangannya? Oh, ada di belakang sana. Ada lagi? Oke, saya percaya bahwa ICC bukan sekedar gereja tapi ini adalah rumah dan saudara adalah keluarga buat kami. Jadi boleh kita sambut sama-sama buat setiap pribadi yang baru pertama kali datang ke ibadah ICC Jakarta, kita sambut, kita bilang welcome home dan kiri kanannya boleh menyambutnya, boleh? 1, 2, 3, welcome home, wow, thank you so much. Oke, saudara boleh persilakan duduk dulu. Wow. Saya mau kasih beberapa announcement hari ini. Oke, kalau saudara diberkati dengan ibadah hari ini, Good Friday, jangan lupa di hari Minggu ada Easter Service. Wow, ada Easter Service. Ini gabungan service juga ya buat yang Bridge sama yang Profam. Ibadah di tempat ini jam 11 siang ya, hari Minggu berarti lusa. Jumat, Sabtu, Minggu ya, lusa. Dan ada ibadah sedikit Easter juga di minggu depan, tanggal 12 April. Di minggu depan ya, jadi pastikan buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak, minggu depan kita ada sedikit Easter ya, di tempat ini di ibadah di ruang sedikit di belah sana, oke. Dan juga ada Powerhouse di hari Sabtu minggu depan tanggal 11 April. Wah, bilang kiri kanannya Powerhouse. Apa itu Powerhouse? Doa jemaat ya, doa pagi untuk setiap jemaat. Kami mengundang untuk setiap jemaat boleh doa bersama-sama. Karena saya percaya Powerhouse bukan hanya sekedar kegiatan doa, tapi di sana tempat untuk kita bertemu sama Tuhan secara personal. Amin ya.
Dan juga jangan lupa pulang ibadah sini, kita semua siapa yang diberkati dengan khotbahnya Pastor Victor hari ini? Luar biasa ya, banyak testimoni-testimoni kehidupan ya, yang di sungai tadi dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara mau diberkati lebih lagi dengan setiap testimoninya, pulang dari ibadah ini ada booth buku Pastor Victor Waang. Wah, The Generation ya di lobi sana. Kalian saudara boleh beli, saudara boleh baca, banyak testimoni yang pasti memberkati setiap kita ya. Bicara soal pembapaan, bagaimana beliau membapai dan melayani banyak generasi sampai hari ini pasti diberkati. Oke, jangan lupa di sana. Dan kalau meminta tanda tangan boleh ya, langsung minta tanda tangan dengan penulisnya hari ini Pastor Victor. Oke, dan jangan lupa buat setiap Bapak Ibu Saudara boleh download aplikasi ELS App yang belum ada, karena di sana banyak informasi, banyak event yang kalau mau daftar ya di sana juga. Jadi saya encourage setiap kita boleh download ELS Apps. Oke, sekali lagi siapa yang diberkati dengan ibadah hari ini? Ibadah hari ini ada, enggak berjalan dengan sendirinya, tapi ada volunteer yang melayani hari ini. Jadi boleh kasih apresiasi buat setiap volunteer yang terlihat di depan sini, yang di belakang sana. Kita bilang thank you volunteer, 1, 2, 3. Thank you volunteer, thank you so much. Thank you so much buat setiap pelayanannya. Dan saya mau apresiasi buat setiap Bapak Ibu Saudara yang datangnya hari ini nggak terlambat. Wah, boleh tepuk tangan. Thank you buat saudara yang udah mengusahakan waktu yang terbaik buat datang ke tempat ini dengan nggak terlambat. Karena saya percaya waktu kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, salah satunya kita manage waktu kita untuk datang ke tempat ini lebih awal ya. Jadi mau encourage nanti hari Minggu untuk setiap kita bisa datang lebih awal untuk berfellowship dan bersedia untuk beribadah tempat ini. Oke. Dan juga merimain buat setiap parents boleh jemput anaknya di Sekids setelah ibadah hari ini. Jangan lama-lama ya. Anaknya mungkin udah lapar, jadi boleh langsung jemput anaknya sedikit, oke? Dan saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Saya undang Pastor David untuk tiap kita. Oke, sebelum kita pulang, saya pengen lihat dong tadi siapa yang datang early, datang sebelum ibadah dimulai. Angkat tangannya. Bukan volunteer ya, no volunteers. Yang bukan volunteer yang datang early, wave your hands. Wih, keren. Oke, good. Nah, siapa dari antara saudara yang tadi yang datang tidak terlambat? Mana lambaikan tangannya, saya mau lihat. Oke. Yang mau siapa? Yang mau boleh ambil. Yang mau silahkan ambil ke depan nih. Oke. Dikasih ya, biar penjualan bukunya nambah be. Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa dari antara saudara yang datang selalu datang tidak pernah terlambat selama lebih dari atau selama minimal 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan. Oke, yang 1 bulan tadi nih angkat cepat ambil. Oke. Tadi kayaknya masih banyak, masih ada yang masih mau? Ya, ambil di depan beli. Ya, beli kalau mau. Oke. So, kita semua diberkati, amin. So, kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Father God, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih karunia yang begitu besar, yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengasihi kami jauh sebelum bahkan kami mengasihi Tuhan. Tapi kasih karunia itu menemukan kami sehingga kami menemukan Tuhan dalam kehidupan perjalanan iman kami. Kami berdoa Tuhan,
Biar setiap jemaat di tempat ini gak hanya mengalami kehidupan yang diperbaharui, tapi juga ada kehidupan yang diberikan tujuan. Ada tujuan kehidupan yang Tuhan berikan buat setiap jemaat di tempat ini. Sehingga kami punya kehidupan yang dimotivasi oleh tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami percaya bahwa kami dapat menjadi orang-orang yang selfless. Yang gak hanya hidup demi diri sendiri, tapi fokus kami mulai ke orang lain. Biar kami semua boleh pulang dengan efek dari kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan kami mau membawa itu kepada setiap orang yang kami temui. Di pekerjaan kami, di keluarga kami, di komunitas-komunitas di mana Tuhan beri tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, biar sukacita, damai sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan setiap orang percaya berkata, amin. Friday ya, semua Happy Good Friday. God bless. Happy Good Friday. Sorry lupa.